Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Santri PTD Ar-Rahman di acara yang insya Allah bermanfaat, yaitu Kultum Madaniyah, isi Ramadan dengan ilmu dan amaliyah. Di acara kali ini kami akan membawakan tema yang berjudul Ramadan Bulan Tarbiyah, akan disampaikan oleh Ustadz Ziyad. Tafadhol Ustadz. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Madaniyah dimanapun kalian berada, serta santri-santri Ar-Rahman semuanya yang saya banggakan. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Bulan Ramadan memiliki nama lain, ya, diantaranya kita sama-sama ketahui bersama Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Sebagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian nama lainnya adalah Ramadan sebagai bulan salat malam, di mana di bulan Ramadan ini ada satu salat yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Ya, alhamdulillah kita di sini ya semua santri Ar-Rahman melaksanakan salat tarawih dari masuk sampai libur, ya, secara rutin dan diimami oleh seluruh santri Ar-Rahman. Ya, kemudian selain itu apa lagi? Ramadan adalah bulan sedekah, di mana di dalam bulan Ramadan ini sangat terbuka luas, ya, peluang-peluang orang-orang untuk bersedekah. Seperti apa? Seperti menyedekahkan hartanya untuk memberi takjil. Ya, Rasulullah sabdakan bahwa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Serta banyak peluang-peluang lainnya yang insya Allah kita ambil, ya. Kita ambil nih kesempatan untuk bersedekah seberapapun harta yang kita miliki. Ya. Dan yang keempat, ya, Syahr Ramadan adalah bulan pendidikan. Ya, bulan tarbiyah. Bulan di mana apa? Di mana kita semua, ya, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia digembleng, kita diasah selama 30 hari untuk menahan diri, untuk menahan lapar selama mulai dari subuh sampai waktu maghrib. Kita disuruh menahan diri dari emosi, menahan dari hal-hal yang juga Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, ada banyak keutamaan menuntut ilmu. Terutama apa? Menuntut ilmu di dalam bulan Ramadan ini. Yang Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Sebagaimana menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita umat muslim atau umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sabdakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antaramu, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, derajat yang tinggi di sini memiliki 2 konotasi, yaitu maknawiyah di dunia, yaitu dengan apa? Reputasi yang tinggi, dihormati oleh orang lain, dan hissiyah, ya, di akhirat dengan memiliki apa? Memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian yang kedua, ilmu adalah syarat bagi generasi Rabbani, ya, hanya dengan bekal ilmu, khususnya apa? Ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang wajib kita pahami sebagai seorang muslim. Kita harus memahami bagaimana tata cara wudhu yang benar dan baik, bagaimana cara berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, bagaimana apa? Cara-cara sholat yang baik dan benar, serta ilmu-ilmu lainnya yang wajib kita pahami sebagai seorang muslim. Agar apa? Agar dapat menguatkan kita kepada agama ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, "Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Ada juz berapa, Ibnu?
Ada juz 3 yang artinya apa? Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Rabbani menurut Ibnu Abbas adalah penyantun, bijaksana dan alim. Lantas bagaimana kita dapat menjadi orang yang alim? Bagaimana kita menjadi orang yang penyantun tanpa kita memiliki ilmu? Semua hal tersebut dapat kita miliki dengan cara kita menuntut ilmu. Dan bagaimana kita dapat membentuk sebuah generasi yang Rabbani? Nah, pastinya dengan cara menuntut ilmu. Khususnya apa? Ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah ilmu adalah sumber kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan, Allah pasti akan memahamkannya kepada urusan agama ini. Muttafaqun alaih. Ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan simbol keutamaan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita dapat beramal tanpa ilmu? Bagaimana kita dapat berkata-kata tanpa ilmu? Sungguhnya ketika kita melaksanakan sebuah amalan atau hal-hal yang lain tanpa kita memiliki ilmu, niscaya itu khawatir dapat menyebabkan sebuah kesalahan. Nah, maka apa? Pentingnya kita mencari tahu, pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita memahami ya apa makna landasan dari suatu ibadah atau suatu amalan yang kita laksanakan dalam sehari-hari. Ya, ilmu itu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan yang menunjukkan kepada kita ke arah yang benar. Tanpa ilmu, ya, semua orang akan terperosok kemana? Ke dalam jurang kebodohan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus menanggung bebannya, perihnya kebodohan. Nah, kita semua pasti tidak menginginkan ya, santri-santri Ar-Rahman dan sobat Madaniyah dimanapun kalian berada, kita tidak menginginkan menjadi seorang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu dekat dengan kekufuran, dekat dengan kebinasaan. Maka yuk kita perbanyak menuntut ilmu. Khususnya ilmu-ilmu yang wajib kita pahami sebagai seorang muslim. Dan sunnahnya ilmu-ilmu lainnya yang mendukung kebermanfaatan kita di muka bumi ini. Semoga dalam bulan Ramadan ini, Syahrul Tarbiyah ini, kita dapat optimalkan sebaik mungkin ya, sehingga apa? Semakin bertambahnya lah ilmu yang kita miliki. Untuk apa? Karena ketika semakin bertambahnya ilmu, kita berharap agar apa? Agar kita semakin mengenal Allah, agar kita semakin apa? Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dianugerahkan oleh Allah keutamaan-keutamaan yang tadi sudah disebutkan di atas. Nah, kita berharap kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin. Allah apa? Allah berikan kekuatan kepada kita untuk beribadah. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk kita dapat menikmati indahnya, lezatnya beribadah kepada Allah, indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan i'tikaf. Kita ikut bersama ayah kita ikut bersama ibu kita untuk sholat, untuk i'tikaf di masjid, untuk memperbanyak Al-Quran, untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa, serta Allah istiqomahkan kita dengan amalan-amalan yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, dan kita dawamkan juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran.
Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana fi kulli subulati mi'atu habba wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya. Akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi, mari teman-teman, ayah bunda, abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.